Masing-masing nanti dituliskan di sini ya. Guru bagi satu-satu. Nanti yang sudah selesai, ini ada lemnya, perekatnya kalian tempel di sini, di sini. Oke, nanti satu-satu ditempel, terus nanti kita lihat satu persatu. Tidak usah dikasih nama. Jadi jangan takut dituliskan di sini. Nulisnya tulisannya udah gede. Ini biasa wes kira kuat ya. Guru bagi satu-satu ya. Ini awas ada lemnya, tulisnya sebelah sini. Bisa dimatikan dulu. Sudah selesai semuanya?
laporan dari Bu Eni, kalian ketika pelajaran agama itu tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Eni. Dan ketika Bu Eni menerangkan, kalian itu malah asik mengobrol sendiri. Nah, apakah benar laporan dari Bu Eni tersebut? Benar, Bu, saya tidak mengerjakan tugas yang diberikan Bu Eni dengan benar. Ya, Bu, saya memang tidak mengerjakan tugas yang diberikan dan asik mengobrol dengan Ibu. Oke, di sini Bu Guru tidak ingin mencari yang salah, tapi Bu Guru ingin tahu kebenarannya seperti apa. Bisa kalian jelaskan kepada Bu Guru? Pada saat pembelajaran saya dan bisa tidak membawa juz amma, Bu, dan tugas dari Bu Eni adalah menyalin surat Al-Adiyat. Jadi kami tidak mengerjakannya karena tidak hafal. Benar seperti yang dikatakan Safi, Bu Syah? Benar, Bu. Oke, apakah kalian sekarang menyadari kesalahan yang sudah kalian lakukan? Ya, Bu. Ya, Bu, dan saya tidak akan mengulangi lagi. Nah, sekarang Bu Guru ingin tanya, supaya kalian tidak mengulangi kesalahannya lagi, langkah apa yang akan kalian lakukan? Saya tidak akan lupa lagi membawa juz amma, Bu, ketika pelajaran agama. Ya, Bu, saya juga tidak akan lupa membawa juz amma dan akan lebih menerapkan pelajaran dan tidak akan mengobrol lagi ketika Bu Eni menerapkan. Alhamdulillah, kalian sudah mengakui kesalahan dan mengerti kesalahan yang sudah kalian lakukan. Bu Guru harap hal tersebut tidak akan diulangi lagi. Semoga permasalahan ini cepat selesai ya, dan kalian tidak akan mengulanginya lagi. Saya merasa diperlakukan Pak Heru, bisa dimulai Pak Heru. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu waktu Bapak Ibu semuanya, mohon maaf karena akan dimintai waktunya sebentar untuk berbagi sharing informasi tentang budaya positif sekolah yang akan disampaikan oleh Ibu Saidah Tulma. Untuk waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo, Bu. Terima kasih sebelumnya kepada teman-teman semua. Suara saya jelas terdengar ya? Jelas. Jelas. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua atas waktunya. Di sini saya akan sharing tentang budaya positif di lingkungan sekolah yang saya dapatkan pada program Guru Penggerak. Pak Heru di-unmute dulu suaranya biar lebih terdengar jelas. Oke. Terima kasih kepada yang terhormat Bapak Sajeri selaku Kepala Sekolah SD Negeri Pamongan, lupa saya. Kepala Sekolah SD Negeri Boyolali. Ya, beserta teman-teman semua perwakilan dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Demak, teman-teman guru, teman-teman pendidik, serta keluarga besar dari SD Negeri Boyolali yang sedang mengikuti diseminasi ini dengan secara daring. Terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Di sini izinkan saya untuk berbagi share screen ya Bapak Ibu semua. Sudah terlihat nggih? Sudah. Oke, yang di sini saya akan menyampaikan berbagi informasi tentang penerapan budaya positif di lingkungan sekolah. Latar belakangnya yaitu suasana positif sangat mendukung dalam menciptakan pembelajaran yang kondusif. Karena dengan suasana yang positif, murid dan guru akan menemukan suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga proses
pembelajaran dapat berjalan tanpa adanya suatu beban. Tapi suatu kebutuhan suasana positif juga akan membantu menggerakkan moral positif bagi murid, sehingga karakter murid tidak hanya terbentuk dari akademik atau intelektualnya saja, tetapi juga dari lingkungan yang ada. Budaya positif sendiri itu merupakan nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Di sini kita dapat memahami bahwa itu sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat untuk bercocok tanam. Sehingga guru harus mengusahakan sekolah itu menjadi lingkungan yang menyenangkan, menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid itu akan tumbuh dengan baik. Sebagai contoh, murid yang tadinya malas akan menjadi semangat, bukan kebalikannya. Murid akan mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran bila lingkungan di sekelilingnya itu terasa aman dan nyaman. Selama seseorang itu merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran itu akan sulit terjadi. Dengan demikian, salah satu tanggung jawab kita sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik adalah bagaimana menciptakan suatu lingkungan yang positif, yang terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama, sehingga tercipta kebiasaan-kebiasaan baik. Dari kebiasaan-kebiasaan baik inilah nanti akan menjadi karakter-karakter yang baik bagi warga sekolah. Dan pada akhirnya karakter-karakter dari kebiasaan-kebiasaan baik akan membentuk sebuah budaya yang positif. Untuk itulah menciptakan lingkungan positif itu agar terbentuk suatu budaya yang positif itu memerlukan suatu proses perjalanan pendidikan yang harus kita jalani. Karena ini merupakan tanggung jawab kita sebagai seorang pendidik, sehingga seorang pemimpin pembelajaran. Suatu lingkungan yang aman dan nyaman akan memberikan murid kesempatan dan kebebasan untuk berproses, untuk belajar, membuat kesalahan, dan belajar lagi, sehingga mampu menerima dan menyerap suatu pembelajaran. Tetapi perlu diingat, selama seseorang merasakan tekanan-tekanan dari lingkungannya, maka proses pembelajaran akan sulit terjadi. Dan salah satu tanggung jawab kita sebagai pendidik adalah menghilangkan atau mencabut gangguan-gangguan yang menghalangi proses perkembangan potensi murid tersebut. Untuk selanjutnya yaitu disiplin positif. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disciplina yang artinya belajar. Ketika kita mendengar kata-kata disiplin itu yang terbayang di benak kita itu apa? Apa yang terlintas di pikiran kita? Mesti kebanyakan dari kita itu berpikir atau menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, dengan teratur, kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman. Padahal itu sungguh berbeda, karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir, dan kalau perlu itu tidak kita gunakan sama sekali. Dalam disiplin positif itu merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara guru dan murid. Dalam penerapan disiplin ini, murid diajarkan untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan murid tentang tanggung jawab serta rasa hormat dengan berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman, maupun hukuman. Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka itu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan berasal dari kita sendiri. Disiplin juga merupakan suatu bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Tujuan mulia di sini mengacu pada nilai-nilai dan atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang. Kita namakan nilai-nilai tersebut sebagai nilai-nilai kebajikan yang universal. Nilai-nilai kebajikan universal berarti nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati bersama, terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa, maupun latar belakangnya. Nilai-nilai ini merupakan payung besar dari sikap dan perilaku kita, atau nilai ini merupakan fondasi kita dalam berperilaku. Di dalam hal ini,
Disiplin positif akan melahirkan nilai kebijakan tadi. Yang kita biasanya kenal itu dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, benar kritis, serta kreatif. Itu yang kita harapkan ada pada diri anak didik kita ke depannya. Untuk hal itu terjadi, ada motivasi yang harus ada dalam diri kita sebagai manusia. Menurut Diane Goosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 teori perilaku manusia. Untuk yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini merupakan titik terendah dari motivasi perilaku manusia. Biasanya orang yang memotivasi perilakunya untuk menghindari hukuman atau tidak nyamanan akan bertanya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya ya? Sebenarnya mereka sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh pada mereka, baik secara fisik, psikologis, maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut, motivasi ini itu akan bersifat eksternal yang berasal dari luar. Untuk motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Satu tingkat di atasnya, di atas motivasi yang pertama, di sini orang akan berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sebuah tindakan untuk mendapatkan pujian dari orang lain, yang menurut mereka itu penting. Mereka juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan hadiah, pengakuan, dan imbalan. Dan ini merupakan motivasi yang bersifat eksternal. Untuk poin yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri. Orang dengan motivasi ini akan bertanya, akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya? Mereka melakukan sesuatu itu karena nilai-nilai yang mereka yakini dan hargai, dan mereka melakukannya karena mereka ingin menjadi orang yang melakukan nilai-nilai yang mereka yakini tersebut. Ini adalah motivasi yang akan membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasinya itu berasal dari diri sendiri, yang bersifat internal, bukan eksternal. Untuk hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman sendiri itu memiliki arti sesuatu yang tidak terencana, murid tidak mengetahui, tidak dilebatkan, dan dapat berupa fisik maupun psikis. Anak atau murid itu tidak tahu akan apa yang terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman itu bersifat satu arah, baik dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Untuk konsekuensi adalah terencana, sudah disepakati murid dan guru, pengaruh dalam jangka pendek, dan guru selalu memonitor muridnya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi ini dibuat oleh pihak guru atau sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi, murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan dalam batas waktu yang ditentukan atau diberikan, murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu untuk bermain. Jika kamu mengobrol, nanti kamu tidak boleh istirahat, atau yang lain sebagainya. Itu merupakan salah satu bentuk konsekuensi. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid, karena jika mereka melanggar, maka mereka tahu konsekuensi yang akan mereka dapatkan. Nah, ini ya. Terlihat jelas tidak? Terlihat Ibu. Misal mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah, ini merupakan salah satu bentuk dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini merupakan salah satu juga dalam bentuk konsekuensi atau hukuman ya. Hukuman. Yeah. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Ini merupakan salah satu juga bentuk hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ini juga salah satu bentuk dari konsekuensi. Karena
mereka mencoret-coret kertas temannya, maka mereka harus mengganti dengan kertas tugas yang baru. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini merupakan bentuk dari konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini juga merupakan salah satu bentuk dari hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini merupakan konsekuensi dari tindakan yang mereka sudah lakukan. Nah, perbedaan hukuman dan konsekuensi di sini, kalau hukuman itu sesuatu yang menyakitkan yang harus terjadi, kalau konsekuensi mereka sadar akan sesuatu yang terjadi tersebut. Hukuman membuat anak sakit baik secara fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Ketika mereka diberikan hukuman, mereka akan merasa malu, atau bahkan kalau hukumannya berupa fisik, mereka akan sakit fisiknya. Tetapi kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek, karena mereka sendiri udah tahu kalau mereka melakukan ini, konsekuensi yang akan mereka terima seperti ini. Yang selanjutnya, anak membenci kedisiplinan. Kalau dikonsekuensi, anak menghargai kedisiplinan. Kalau hukuman itu berupa paksaan, kalau konsekuensi itu stimulus dan tanggapan. Kalau hukuman mendorong anak untuk menyakiti dirinya sendiri karena mereka merasa, aku dihukum terus, aku merasa tidak terima, dan yang lain sebagainya. Kalau konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman memberikan konsep diri yang buruk, kalau konsekuensi konsep diri yang baik. Yang hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahannya karena mereka akan berusaha menyembunyikan kesalahan mereka supaya tidak diberikan hukuman oleh guru atau yang lain. Kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dalam hukuman, anak akan merasa marah, ada rasa bersalah, merasa dipermalukan, dan merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi, mereka akan kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Ini perbedaan hukuman. Hukuman dan penghargaan itu sebenarnya sama, adalah bentuk cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi mereka dalam pembelajaran yang sesungguhnya. Sebenarnya seperti itu. Pengaruh jangka panjang dan pendek. Penghargaan itu efektif jika kita menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu yang pendek. Jika kita menggunakan penghargaan dan lagi, maka orang tersebut itu akan bergantung pada penghargaan yang kita berikan serta kehilangan motivasi dalam diri. Terus penghargaan itu tidak akan efektif. Suatu penghargaan adalah suatu benda atau peristiwa yang diinginkan, yang dibuat dengan persyaratan. Hanya jika Anda melakukan ini, maka Anda akan mendapatkan penghargaan yang Anda inginkan. Jika kita memberikan seseorang suatu penghargaan untuk melakukan sesuatu, maka kita harus terus-menerus memberikan penghargaan itu jika orang tersebut kita ingin untuk melakukan yang kita inginkan. Penghargaan itu dapat merusak hukuman. Ketika kita memuji seseorang dengan penghargaan di depan banyak orang, maka akan ada orang yang iri, dan sebagian mereka tidak akan menyukai orang yang diberikan penghargaan tersebut. Jika seorang guru sering memberikan penghargaan kepada murid-muridnya, besar kemungkinan murid-muridnya termotivasi hanya untuk menyenangkan gurunya. Mereka tidak akan bersikap jujur kepada guru tersebut. Kemudian penghargaan juga akan menimbulkan persaingan di dalam kelas. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan, aku gak mungkin untuk penghargaan, maka mereka akan berhenti untuk mencoba itu. Kemudian penghargaan juga mengurangi ketepatan, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan itu menghukum. Misalnya penghargaan menghukum mereka yang tidak mendapatkan penghargaan. Dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua itu akan merasa terhukum, aku nggak mendapatkan ranking 1, aku mendapatkan ranking kedua. Itu seperti hukuman bagi mereka. Terus memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama, karena keduanya mencoba untuk mengendalikan perilaku seseorang. Jika suatu penghargaan diharapkan namun tidak mendapatkannya, maka mereka akan merasa seperti dihukum dan yang lain sebagainya. Kemudian, tadi ada hukuman, ada konsekuensi, kemudian langkah yang paling tepat apa? Yaitu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulia apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain.
Melalui restitusi ini, ketika murid berbuat salah, guru akan menanggapi dengan cara yang memungkinkan murid untuk membuat evaluasi internal dalam diri tentang apa yang mereka lakukan untuk memperbaiki kesalahan mereka dan mendapatkan kembali harga dirinya. Ada peluang besar bagi murid untuk bertumbuh ketika mereka melakukan kesalahan. Bukankah seperti itulah cara kita belajar? Murid perlu bertanggung jawab atas perilaku yang mereka pilih, namun mereka juga dapat memilih untuk belajar dari pengalaman dan membuat pilihan yang lebih baik dari waktu yang akan datang. Ketika guru memecahkan masalah perilaku mereka, murid akan kehilangan kesempatan untuk mempelajari keterampilan dalam menyelesaikan masalah yang keterampilan tersebut itu berharga untuk hidup mereka. Ciri-ciri restitusi di sini adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Ketika murid berbuat salah, guru tidak mengarahkan untuk menebus kesalahan dengan membayar sejumlah uang misalnya, memperbaiki kerugian yang ditimbulkan, atau sekedar meminta maaf. Karena kalau fokusnya ke sana, maka murid akan berbuat salah, akan fokus pada tindakan untuk menebus kesalahan dan menghindari ketidaknyamanan yang bersifat eksternal dari luar tersebut. Bukannya pada upaya untuk memperbaiki diri yang lebih bersifat ke dalam internal, dalam diri mereka. Terkadang biasanya juga akan muncul rasa balas dendam bila orang ingin berbuat salah, sebetulnya mereka merasa tidak rela harus melakukan sesuatu untuk menebus kesalahannya. Kalau tindakan untuk menebus kesalahan dipahami sebagai hukuman, maka mungkin mereka berpikir untuk membuat situasinya menjadi impas. Pembalasan seperti ini akan berdampak jangka panjang karena konfliknya akan tetap ada. Dan restitusi sendiri sebenarnya itu usaha untuk menebus kesalahan, tetapi atas inisiatif dari murid yang melakukan kesalahan tersebut. Kemudian restitusi juga memperbaiki hubungan. Restitusi ini juga membantu murid-murid dalam hal-hal yang ingin menjadi orang seperti apa dan bagaimana mereka ingin diperlakukan. Restitusi sendiri adalah proses refleksi dan pemulihan. Proses ini menciptakan kondisi yang aman bagi murid untuk menjadi jujur pada diri mereka sendiri dan mengevaluasi dampak dan tindakan pada orang lain. Ketika proses pemulihan dan evaluasi diri telah selesai, mereka bisa mulai berpikir tentang apa yang akan bisa dilakukan untuk menebus kesalahan mereka pada orang yang menjadi korban. Kemudian restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi juga fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi itu adalah ciri-ciri dari restitusi. Kemudian untuk mewujudkan hal tersebut, kita sebagai guru bisa menyusun keyakinan kelas di dalam kelas bersama-sama dengan murid. Contoh saja, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, harus menggunakan masker, harus mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter, dan yang lain sebagainya. Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan. Ini merupakan bentuk-bentuk. Kalau kita disuruh memakai helm itu sebenarnya takut akan peraturan, apa kita sadar dalam diri kita bahwa memakai helm itu sebenarnya penting. Mungkin kita menjawab, memakai helm itu untuk keselamatan. Menggunakan masker itu sebagai bentuk kesehatan atau keselamatan. Mengapa kita harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan, itu merupakan tanggung jawab yang ada dalam diri kita. Seperti itu. Itu nilai-nilai keselamatan, kesehatan, tanggung jawab yang kita sebut itu adalah suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang kita sepakati secara tersirat maupun tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Nilai-nilai kebijakan yang menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis yang tanpa makna. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, dan tidak menjadi tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulia yang ada di dalamnya.
Dari gambar A dan B, manakah yang merupakan keyakinan kelas? Ada kesepakatan gambar A dan ada kesepakatan gambar B. Manakah yang merupakan keyakinan kelas? Yang B. Oh ya, betul. Ya, betul, yang B. Ya. Yang B. B merupakan keyakinan kelas, bentuk keyakinan kelas. Bunyinya kami dan guru dan murid yang saling menyayangi. Itu bentuk saling menyayangi dan saling menghargai. Kami murid yang belajar dengan semangat, kami murid yang peduli akan teman-teman. Sebenarnya ciri-ciri dari keyakinan kelas sendiri itu keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan nilai-nilai yang bersifat universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk yang positif, itu ciri-cirinya. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga murid dapat memahami dan semua warga kelas dapat memahami. Keyakinan kelas itu dikehendaki atau hasil kesepakatan dari seluruh warga kelas. Ini bentuk-bentuk salah satu bentuk keyakinan kelas, nilainya itu seperti apa. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan bentuk tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, itu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu merupakan bentuk menghormati orang lain dan bentuk komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu bentuk keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu bentuk kesehatan, keyakinan kelas dalam bentuk kesehatan. Berganti atau menunggu giliran, itu bentuk menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker, itu bentuk kesehatan dan keselamatan dalam diri. Jangan berlari di kelas atau di koridor, itu bentuk keselamatan dan keamanan. Ini minggu kemarin sudah menyusun keyakinan kelas bersama siswa kelas 4. Mereka menuliskan apa yang mereka inginkan dalam kelas, kemudian kita merumuskan keyakinan kelas secara bersama-sama. Saya kasih kesempatan mereka menuliskan apa yang mereka inginkan, kemudian mereka menuliskannya pada kertas dan menempelkannya di depan, kemudian kita bahas bareng-bareng dan menyusun keyakinan kelas bersama. Ini bentuk keyakinan kelas dari kelas 4 SD Negeri Boyolali. Yang pertama, bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Yang ketiga, menjaga dan meletakkan barang sesuai tempatnya. Yang keempat, mengambil keputusan dengan musyawarah. Yang kelima, kami bersaudara dan saling membantu jika ada yang kesusahan. Yang keenam, kami belajar dengan semangat, antusias, dan percaya diri. Itu bentuk keyakinan kelas 4 yang kita susun bersama-sama dan berusaha untuk ditaati oleh seluruh warga dari kelas 4. Kemudian, keyakinan kelas tersebut akan membutuhkan ada 5 kebutuhan dasar dalam diri manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan dasar manusia untuk bertahan hidup. Ini merupakan kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya akan kesehatan, rumah, dan makanan, kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini ada 3 kebutuhan berikutnya, yaitu kebutuhan psikologis. Anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka, teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Jika kebutuhan dasar manusia kasih sayang dan rasa diterima ini terpenuhi, mereka akan melakukan hal tersebut. Kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, untuk menjadi terampil, diakui, berprestasi, dan didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan yang dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi, sistematis, dan ingin selalu menjadi yang terbaik. Kebutuhan akan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang-orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik.
kebutuhan akan kesenangan. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain, dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkannya. Semua orang itu senantiasa berusaha untuk memenuhi kebutuhannya dengan berbagai cara. Bila mereka tidak bisa mendapatkannya, kebutuhan secara positif, mereka itu akan melanggar peraturan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebijakan. Jadi jika kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mereka akan melanggar dan melanggar peraturan yang ada dalam nilai-nilai kebajikan. Misalnya, seorang murid yang tidak begitu berhasil secara akademik, mungkin kebutuhannya akan penguasaan tidak terpenuhi di sekolah. Oleh karena itu, ia mencoba untuk memenuhi kebutuhannya akan penguasaan, mencoba mengatur temannya, mencoba bahkan sampai menyakiti temannya secara fisik ya, mencoba kayak bentuk geng dan lain sebagainya. Sebagai guru, hal yang perlu kita lakukan biasanya kita melibatkan dalam kegiatan yang memberi peluang bagi murid tersebut untuk untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Terus kemudian seseorang yang merasa tidak terima oleh teman-temannya, kebutuhannya akan kasih sayang dan rasa diterima tidak akan terpenuhi. Oleh karena itu dia mungkin akan memiliki satu teman dan memisahkan diri dari yang lain. Sebagai guru kita bisa membangun hubungan kepercayaan dan lebih dekat dengan anak tersebut. Jadi jika kebutuhan dasar dari manusia itu tidak terpenuhi, maka mereka akan melakukan hal yang melanggar tata tertib atau norma. Nah, biasanya ketika ada murid yang melanggar, kita sebagai guru biasanya sering memberikan hukuman. Nah, ini berikut adalah 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama yaitu penghukum. Mungkin sering kita lakukan ya, termasuk saya sebelum mengenal ini. Penghukum itu adalah seorang guru yang biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, kata-kata. Orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum itu biasanya sering berkata, patuhi aturan saya atau awas ya kamu selalu saja salah, selalu pasti kamu yang terakhir selesai. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran yang berhasil, yaitu menurut cara dia, yaitu dengan cara penghukum. Biasanya penghukum ini memiliki ciri-ciri nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya biasanya matanya melotot, dan jari-jari menunjuk sambil menghardik. Terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, kemungkinan yang dirasakan anak itu mungkin anak akan menjadi marah, mendendam, dan bersifat agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid akan mencoret-coret bukunya dan meja tulisnya. Itu suatu bentuk aku dihukum terus, aku marah dan lain sebagainya. Bisa saja sampai yang parah itu lebih buruk, murid itu sampai menggebesi ban sepeda motor gurunya dan lain sebagainya. Dan itu pernah terjadi waktu di sekolah yang lama itu ada murid yang dihukum marah itu sampai sepeda motor gurunya itu digembesi dua-duanya ketika mereka diberikan hukuman. Kemudian untuk posisi kontrol yang kedua yaitu pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, dan rendah diri. Kata-kata yang dikeluarkan biasanya lemah lembut dengan berkata, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kalau kamu berbuat seperti ini? Di posisi ini murid akan memiliki penilaian yang buruk terhadap diri mereka sendiri. Murid merasa tidak berharga karena telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Biasanya pembuat rasa bersalah ini memiliki nada suara yang memelas, halus, sedih, bahasa tubuhnya merapat pada anak dan kelihatan lesu atau sedih gitu, seperti itu. Misalnya contoh, Ani, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak terlambat lagi. Kenapa kamu senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali dengan kamu. Nah, biasanya hasil yang didapat dengan perkataan guru yang seperti itu murid akan merasa bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih bahaya daripada sikap penghukum karena emosi akan tertanam rapat di dalam diri murid tersebut.
Tidak seperti murid dengan guru penghukum di mana murid bisa menumpahkan amarahnya, misal dia kesel tadi menggebesi ban motor gurunya atau mencoret-coret meja dan buku dengan cara negatif. Walaupun dengan cara negatif, murid tertekan seperti ini biasanya tiba-tiba meletus amarahnya dan bisa menyakiti dirinya sendiri karena mereka merasa kecewa, merasa dirinya itu tidak berharga karena telah melakukan kesalahan. Kemudian posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun tetap berupaya mengontrol murid melalui sikap-sikap persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif maupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, atau demi ibu ya. Ayo ingat tidak bantuan yang ibu berikan selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari posisi teman itu tadi yang positif. Bila suatu saat guru tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak dan ibu tidak teman saya lagi. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu dan tidak untuk guru lainnya. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Biasanya dengan posisi teman, nada suara itu ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senum terlihat jenaka humoris. Seperti, Adi, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke bapak, bukan? Kenapa terlambat lagi? Biasanya sambil dilakukan sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana, nanti Pak Guru bantu kamu ini. Kemudian perasaan murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, biasanya Adi hanya berbuat sesuatu bila yang menyuruh guru tersebut. Jadi jika guru tersebut yang menyuruh, dia akan mau dan belum tentu berlaku pada guru yang lain. Kemudian posisi yang keempat adalah posisi pemantau. Memantau berarti mengawasi. Saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang. Pada perilaku orang dengan menggunakan sanksi konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seseorang menjalankan pemantau, biasanya peraturan apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa. Seperti itu. Itu 5 posisi kontrol. Posisi kontrol dalam guru penggerak. Kemudian untuk posisi kontrol yang pemantau tadi ya, biasanya hasilnya murid akan memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah dan membuat merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru dalam posisi pemantau, murid mengerjakan tugas istirahat karena murid tidak bisa ditinggalkan seorang diri. Kemudian posisi kontrol yang terakhir yaitu manajer. Ini posisi yang paling tepat ya. Karena tugas seorang manajer bukan mengatur perilaku seseorang, kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut kita membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tetapi mengembalikan murid tersebut ke dalam kelompoknya. Manajer biasanya nada suara halus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkacak pinggang, atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih sekali akan perbuatan murid, ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Kemudian ini posisi kontrol. Selanjutnya, Mohon maaf, Bida, tolong dilihat tampilannya. Itu share screen-nya error. oh iya. Oh, Pak Sajari malah yang share ke screen-nya.
Bentar. Sudah? Sudah. Oke. Maaf ya tadi ya. Terus kemudian di dalam mengatasi murid itu sebaiknya kesalahan atau hukuman kepada murid itu sebaiknya kita menggunakan restitusi. Di dalam restitusi sendiri ada 3 tahapan yang dikenal dengan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menyayangkan keyakinan. Menstabilkan identitas di sini adalah bagian dasar dari segitiga yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena mereka melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau tidak mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal. Kalau kita ingin menjadi reflektif, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan misal kalimat-kalimat ini ya dalam berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk mengontrol dari tindakan tersebut. Misalnya kita dapat menggunakan kata-kata, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal tersebut. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tetapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan yaitu ketika identitas telah sukses tercapai pada langkah 1 dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Seperti pertanyaan di bawah ini, apa yang kita percaya sebagai satu kelas atau keluarga? Nilai keyakinan kelas apa yang kemarin kita sepakati? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Itu merupakan salah satu bentuk untuk menanyakan keyakinan kelas pada anak. Jadi kita bisa berbicara ketika anak berbuat salah, kita bisa menggunakan segitiga restitusi untuk menangani hal tersebut. Seperti itu, terima kasih. Ini berbagi ilmu dari saya yang saya dapatkan pada pendidikan guru penggerak pada modul 1.4 tentang budaya positif. Saya stop sharing ya. Terima kasih Bu Saidatul Rohmah sudah menyampaikan hasil diseminasinya. Hari ini saya buka pertanyaan. Monggo Bapak Ibu yang mau menanggapi atas apa yang disampaikan oleh Bu Saidatul Rohmah. Monggo silahkan yang mau menanyakan. Monggo Bapak Ibu. Speakernya mohon diaktifkan. Silakan yang mau tanya. Tolong di raise hand atau diacungkan tangannya, kemudian bisa mengaktifkan speakernya. Yuk, Bapak Ibu yang mau tanya? Bertanya Bu Ida. Ya, monggo, Bu Rosi. Ya. Untuk yang segitiga restitusi tadi nggih. Segitiga restitusi itu
untuk saat ini kan banyak yang belum membuat perjanjian kelas atau apa tadi ya? Keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas. Dan di dalam kita mengajar, kita selama ini kan belum ada keyakinan kelas. Kemudian apakah itu wajib harus dibuat dulu keyakinan kelas ataukah bisa didasarkan pada standar-standar perilaku atau norma yang baik saja? Terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Rosi. Sama-sama. Saya ulangi pertanyaannya. Dari Bu Rosi Katul Ilmiah menyatakan, apakah segitiga restitusi ini harus dibuat perjanjian dalam kelas atau keyakinan kelas itu wajib ataukah berdasarkan pada norma-norma yang baik saja? Monggo Bu Ida silakan menjawab, waktu dan tempat kami persilahkan. Iya, keyakinan kelas itu kan merupakan kesepakatan dalam untuk satu kelas gitu. Kalau misal belum membuat bisa menggunakan nilai-nilai atau dasar-dasar nilai-nilai kebijakan universal yang sudah ada. Misalnya dalam bentuk tanggung jawab, mandiri, dan yang lain sebagainya. Tetapi alangkah lebih baiknya jika kita sebagai guru untuk mulai saat ini itu bersama-sama membentuk dengan murid membentuk keyakinan kelas. Seperti itu. Jadi nilai keyakinan kelas itu kan nilai-nilai dasar yang akan dipahami atau yang akan dijalankan oleh murid dalam kelas. Jadi kita bisa memulainya dengan apa yang sebenarnya diinginkan murid di dalam kelas tersebut. Kemudian murid bisa menuangkannya dan kita merumuskan bersama-sama. Misal ada murid menuliskan tidak boleh bertengkar atau tidak boleh berantem, berarti kita dapat mengambilnya sebagai saling menghargai dan menghormati antar sesama manusia atau antar warga kelas atau dengan yang lain sebagainya. Tetapi jika hal tersebut belum terpenuhi atau belum ada nilai-nilai keyakinan kelas yang disepakati, kita bisa menggunakan nilai-nilai atau norma yang sudah ada atau nilai-nilai kebajikan universal yang sudah ada di dalam keseharian kita, seperti tanggung jawab, saling menghormati, saling menghargai, dan yang lainnya kan sudah ada. Seperti itu. Bagaimana Bu Rosi? Ya Bu Ida, terima kasih. Lagi yang mau menanyakan? Halo. Halo. Halo Pak Sajari, monggo. Pak Thomas Topeng. Ya, tadi disampaikan ada sebagian guru yang memiliki jiwa pendendam ya, sehingga di antaranya dan sebagainya seolah-olah kebiasaan yang telah terbina. Jika ada guru seperti itu, kira-kira pendapat Bu Ida bagaimana? Mungkin untuk posisi kontrol sebagai penghukum ya Bapak ya? Iya. Nah, ya Pak Heru bisa di-unmute dulu. Nah, biasanya kalau kita memposisikan diri sebagai seorang penghukum, kita sering melakukan, misalnya kita menggunakan hukuman fisik dan yang lain sebagainya kepada murid jika mereka berbuat salah, itu biasanya akan timbul rasa dendam dendam dalam diri murid tersebut. Jadi sebaiknya kita itu langkah terakhir yang harus atau yang seharusnya tidak perlu untuk kita lakukan untuk memposisikan diri kita sebagai penghukum dengan menggunakan hukuman fisik dan yang lain sebagainya lagi. Itu merupakan langkah terakhir jika memang tidak ada langkah lagi untuk kita sebagai guru dalam posisi kontrol sebagai berhukum, karena itu akan berakibat mungkin dalam diri murid itu akan marah
akan dendam dan malah akan aku kok malah tambah dihukum gini, dan mereka malah akan semakin menjadi-jadi seperti itu. Dan akan yaitu timbul dendam dalam diri murid terhadap guru yang memberikan hukuman tersebut. Seperti itu, Pak. Halo? Halo, yes, Pak. Memang sebaiknya hukuman fisik itu kan harus ada semacam kontrak dengan siswa. Jika melakukan pelanggaran terhadap tata tertib kelas yang ada, itu ada kesepakatan dulu, biar anak itu akan menyadari memang kesalahannya itu harus semacam ada hukuman ya, meskipun hukuman secara fisik itu harus dihindari. Mungkin bisa dialihkan jika anak terlambat atau melanggar tata tertib yang ada, itu dihukum dengan memberi materi baru atau mengulang materi yang sudah ada, sehingga anak tidak merasa dihukum. Hanya ditagih, kalau misalnya dia akan ketahuan mungkin tidak belajar dan sebagainya, suruh membaca atau diberi pertanyaan, sehingga dia digali potensinya untuk menghindari perasaan dihukum atau tadi. Oke? Betul. Bisa dibuat konsekuensi lah seperti itu. Di dalam tahapan tadi kan hukuman, restitusi, konsekuensi dan restitusi, kita bisa dalam bentuk konsekuensi terlebih dahulu. Jika misal mereka terlambat ke sekolah atau yang lain, akan diberikan bukan hukuman ya, tetapi udah berdasarkan kesepakatan yang sudah disepakati seperti itu. Oke, setuju. Terima kasih Pak Sajari sudah memberikan ulasan tentang diseminasi pada Bu Saidat Rumah. Berikut saya akan bacakan kesimpulannya. Yang pertama dari Bu Rosi, bahwa intinya karakter-karakter sebelum dijadikan perjanjian di dalam kelas, maka dipatokkan pada karakter yang umumnya benar atau berdasarkan kejadian-kejadian yang secara umum terjadi di lingkungan sekolah. Yang kedua dari Pak Sajari mengenai guru tentang hukuman fisik agar tidak memiliki sifat pendendam, bahwasanya di dalam perjanjian-perjanjian di dalam kelas untuk meningkatkan kebiasaan harus dihindari adanya hukuman fisik. Mungkin kesepakatan ini diubah, misalnya kalau anak yang terlambat disuruh lari lapangan, maka diganti dengan hukuman yang mendidik, contohnya pendalaman materi, atau yang belum belajar disuruh baca materi sebelumnya. Mungkin itu yang moderator sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto bareng, kameranya bisa dibuka. Ini